berani ngibahin karena banyak kritik. Aku lihat di postingannya dia gitu lebih ada dia pendidikan siapa sih? Lutfi. Bukan Lutfi, gubernur. Mukti. Mukti Abdul Mukti. Mukti kan gubernur Jawa. Dulu kan dia bekas orang ini pendidikan juga, tapi kan dibuang sama si Benny kan.
Siap bilang. Nanti jamblang. Benar. Iya, aku. Aku juga nanti bilang lagi. Kita makan lagi dong. Kan, ini buah. Pada kemana ini? Buah.
Belum juga ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobias, Kak Dita, kita tunggu 3 menit lagi ya. Siap Kak, di sini ini Kak ya, sambil rapat ini kayaknya nggak bisa bersuara nanti. Oke, Izin siap, off kan, Tobias. Kak. Siap. Nanti ada refleksi ya buat RTL. Kalau misalkan Kak Tobias bisa, boleh di akhir deh. Oke, kita tunggu buat teman-temannya hadir. Oke.
Astagfirullah. Masakan yang diberikan untuk kiriman jalan. Berarti kalau yang punya sangat itu, tetap pakai sebenarnya kalau yang masukin 12 ini dong, udah sini dong. Ya, ini kenapa nonton video itu bagian karya ada kanvas yang dari dulu aku dari dulu yang iya ada bisa juga jadi bisa dibentukkan bisa makanya maksud aku tuh ini kirim biar sekalinya Cek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada nih. Sarudin. Salam. Dengar ya? Dengar saya. Oke, Kakak, kita mulai saja nih. Sudah lewat 8 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu tentang refleksi rencana tindak lanjut. Ya, refleksi RTL, di mana kakak-kakak kemarin selama 1 minggu sudah membuat rencana tindak lanjut di masing-masing sekolah atau komunitasnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kakak-kakak peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, masuk ke pembelajaran berbasis proyek, terus komunitas belajar di sekolah dan manfaatnya, di mana di sini kakak-kakak memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada peserta didik, terus berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah, dan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki. Nah, kita di sini waktu refleksi 30 menit nih kakak-kakak, di mana kakak-kakak bisa merefleksikannya menggunakan Borton dan Gibbs atau 4F ya, terus segitiga refleksi 6 topi, 4C, model bercerita, atau model cuaca ya. Oke kakak-kakak, sebelum masuk ke bagian ini, bagian refleksi, kemarin kakak-kakak sudah membuat RTL ya di masing-masing sekolah atau komunitasnya. Nah, hari ini kakak-kakak untuk melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Sebelum mengawali refleksi ya, kita belum berdoa ya. Boleh ada yang mau mimpin doa? Atau langsung saja ya, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain nih, masih ada beberapa yang belum hadir juga ya Pak. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena nanti setelah ini kita akan membahas tentang bukti karya. Bukti karyanya ini sangat harus benar-benar diamati ya kakak ya, karena kemarin di gelombang 1 banyak sekali bukti karya yang ternyata belum bisa terverifikasi dari PMM. Akhirnya mereka menunggu selama hampir 2 minggu, ya itu lumayan lama banget ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa secepatnya dan bisa terverifikasi. Oke, ada yang mau refleksi terlebih dahulu terkait tentang RTL yang kemarin? Kayaknya yang lagi Kak Rizal nih, boleh Kak Rizal duluan tentang RTL. Yang pertama tentang kakak sosialisasi dulu, bagaimana kemarin sosialisasi dengan komunitas. Oke, refleksi dari RTL yang kita buat kayak? Iya Kak. Sebentar. Oke, dari saya refleksi dari rencana tindak lanjut
yang sudah saya buat, ada beberapa kritik dan saran masukan dari beberapa teman-teman. Saya mengambil model SEM, Sport Education Model, dengan event festival olahraga tradisional dengan sarana prasarana yang ada aset sekolah yang kita punya seperti menggunakan lapangan, membuat peralatan permainan tradisional. Yaitu evaluasinya ada satu tentang keterbatasan yang ada dan jikalau cuaca tidak mendukung, terpaksa event atau lomba yang dilakukan di luar tidak bisa dilakukan, maka kita sebagai fasilitator anak-anak itu sama-sama mencari solusi untuk bisa acaranya tetap berjalan. Lalu ada lagi kritik dan saran tentang penerapan SEM ini harus benar-benar memahami karakteristik peserta didik. Jadi jangan hanya eventnya saja atau lombanya saja, tapi isinya sendiri itu penerapannya harus benar-benar memahami peserta didik agar proses SEM-nya berjalan dengan baik. Maka sebaiknya guru juga turun langsung dalam mengevaluasi setiap prosesnya. Jadi kita sebagai fasilitator, guru sebagai fasilitator juga turun langsung ke anak-anak biar proses pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Lalu apalagi ya? Paling itu aja sih Kak kalau refleksi dari SEM yang sudah saya buat kritiknya. Oke. Untuk nama kegiatannya apa Kak? Oh, namanya kita namanya Festival Olahraga Tradisional. Festival olahraga tradisional. Kakak bisa share screen atau Oh, boleh deh, boleh. boleh ya? Oke, saya stop Kak. Jadi boleh ditampilkan kayak bagaimana nanti langkah-langkahnya atau cara permainannya, boleh Kak? Ini sudah Pak. Oke, sudah Kak. Terbelakang dari program. Oh, ini langkah-langkahnya. Merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Melakukan koordinasi dengan KBS dan komunitas sekolah, lalu mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah. Paling ini Kak, apalagi bikin? Ya. Teknik ininya Kak, ada teknik permainannya atau Apa sih? modelnya seperti apa nanti? Oh, kalau detailnya sih nggak saya isi dimasukin sini kayaknya. Dari masukin ya? Ya. Kira-kira Kakak bisa menceritakan nggak bagaimana? Jadi paling nanti modelnya kayak bentuk festival, jadi bukan hanya festivalnya itu isinya perlombaan-perlombaan yang dimana perlombaannya permainan tradisional semua yang bisa diikuti dari kelas 1 sampai kelas 5. Jadi kemarin saya bagi 3 sih ya. Oh, ini dimasukin. Jadi kelas 1, 2 itu ada misalkan bakiak, 3, 4 itu lomba sodor sama balap egrang. Lalu nanti semuanya di panitianya dari kelas 6 dengan model SEM. Jadi isinya nanti perlombaan-perlombaan permainan tradisional beserta pameran-pameran jajanan tradisional sama ya dua itu sih paling gambaran saya itu. Jadi nanti sifatnya festival-festival tradisional, di akhir acara mungkin pas pembagian hadiah nanti kita buat pementasan seni dan tari. Paling itu sih Kak.
Oke, berarti setiap fase ada nggak ya? Setiap fase ada. Rencana mau kapan nggak ini Kak, kegiatannya? Rencana berjalannya nanti di tahun ajaran baru sih Kak. Masih Ajaran baru ya? Iya, masih kita proses buat ininya. Pematangan. Iya, karena ini kan kegiatannya SEM ya, jadi memang butuh proses terlebih dahulu menyampaikan ke rekan-rekan guru biar satu pemikiran ya, satu pemahaman yang akademis, karena SEM di SD ya, ini untuk SD itu agak berat juga karena untuk anak-anak SD melakukannya. Oke, terima kasih Kak Rizal. Oke, tentang FPL-nya Festival Olahraga Tradisional. Oke, baik, lanjut. Ada lagi ke kakak setelah Kak Rizal yang ingin merefleksikan tentang RTL yang sudah kakak sosialisasikan di sekolah atau di komunitas. Kak Akbar, boleh Kak Akbar? Boleh Kak. Ya. Izin teman-teman mau refleksi. Kalau untuk saya, ini sambil share screen apa gimana Kak? Boleh Kak, kalau siap untuk share screen nggak apa-apa. Jadi biar kita tahu nama judulnya apa. Izin teman-teman untuk RTL yang saya buat ini nama programnya itu Asyik dan Gemas gitu. Akronimnya itu Aksi Sehat Imun Kuat. Sebenarnya ya-nya kurang nih Y-nya. Kemarin juga sempat ada kritikan lah, Y-nya apa itu Pak Akbar? Kata saya, iya Bu, tapi belum ditambahin gitu. Aksi Sehat ya imun kuat gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada Gemas. Gemas itu gerakan makan sehat. Lalu tujuan program itu sebenarnya diambilnya itu kemarin karena memang saya tuh pengen ada kebiasaan dari anak itu mereka tuh paham bahwa apa yang mereka makan itu penting gitu, nggak sembarang makan gitu. Makanya salah satunya itu ada Gemas, itu gerakan makan sehat itu salah satunya itu. Nah, kalau untuk Asyik itu sebenarnya untuk menghilangkan budaya mageran aja, karena kan kebanyakan anak-anak itu mager, malas gerak, akhirnya ya kami ini guru-guru olahraga yang memaksakan mereka untuk harus banyak bergerak. Di sini singkat aja. Sini deh. Sini. Untuk skalanya itu sebenarnya semuanya dilibatkan dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian untuk pelaksanaannya itu terhitung dari awal tahun, karena memang pelaksanaan itu sekitar 2 bulan sekali. Jadi bergantian dengan hari Jumat kreatif lainnya, karena memang dilakukannya itu di intrakurikuler di jam pembelajaran. Makanya untuk penyesuaian jadwalnya juga kemarin sudah konfirmasi sama pihak kurikulum dan dapat jatahnya memang ya 2 bulan sekali gitu. Kemudian untuk lokasinya yang digunakan itu ada lapangan olahraga, kemudian ada ruang kelas. Satu lagi itu ada
lingkungan sebenarnya untuk jalan sehat. Jadi mereka itu ada asyik itu salah satunya itu kegiatannya keliling-keliling lingkungan sekolah. Jadi mereka muter ke area luar sekolah. Kemudian mitranya itu guru PJOK, ada guru PAI, dan juga wali kelas sebagai pengarah siswa serta orang tua itu sebagai motivator gitu. Nah kemudian yang kemarin itu sempat jadi pertanyaan itu kemungkinan tantangannya ketika mengatasi kalau ada anak yang sudah yang belum terbiasa gitu dibuatkan makanan-makanan sehat dari rumah itu gimana solusinya. Nah kemarin itu sempat ngobrol sama pihak sekolah karena memang pernah ada satu hari seminggu itu pernah jadi dibuatkan di mapel IPA deh kalau nggak salah, mereka tuh ada khusus untuk pembelajaran makanan-makanan sehat. Nah di situ nanti bisa kolaborasi lagi. Kemudian yang kedua itu motivasi siswa untuk berpartisipasi itu agak sedikit jadi kurang mereka motivasinya. Nah solusinya itu berupa pendekatan personal dan ada pemberian penghargaan nantinya. Lalu yang kemudian yang paling menjadi tantangan juga yaitu dukungan dari orang tua yang tadi sudah dijelaskan. Ya bagaimana juga kan ketika kita membuat program kalau nggak ada dukungan orang tuanya agak sulit gitu untuk menjalankannya gitu. Paling untuk program yang RTL yang saya buat seperti itu sih Kak. Oke, tadi judulnya Asik dan Gemas ya Kak ya? Iya betul. Oke, rencananya mau kapan Kak? Buat Kalau untuk programnya itu nanti dimulainya itu di tahun depan, berarti di semester genap. tergenap ya? Iya. Oke, semoga bisa terlaksana ya Kak ya, terkait tentang tadi banyak sekali tantangan. Bisa Kakak konsultasi lagi ke kepala sekolah atau ke guru-guru senior, atau bahkan Kakak bisa menggunakan aset-aset yang seperti sudah dijelaskan di modul sebelumnya ya. Oke, terima kasih Kak Akbar ya. Next, boleh nih satu lagi, ada yang mau? Tadi Kak Akbar itu SMP Kak ya? Iya Kak, betul. SMP. Pak Sarudin boleh? Mau refleksikan? Tidak dulu Kak, biar. Kenapa? Aduh, lagi nggak konsen ini. Oh lagi nggak konsen. Oke. Kak Robial gimana Kak Robial? Waduh, saya baru aja masuk ini, jadi masih belum siap lagi. Nggak apa-apa Kak, refleksi aja Kak terkait tentang kemarin. Yang lain aja dong. Bikin RTL-nya apa, terus nanti mau seperti apa? Ya kemarin juga mana nyumpin di mana ya? Nggak usah share screen juga nggak apa-apa Kak. Ya, cek. Bentar. Menceritakan. Yang lain aja dulu, yang lain. Yang lain. Yo, ada di sini siapa? Atau bias Kak Lucy kayaknya lagi rapat. Kali? Ada lagi kakak yang ingin merefleksikannya? Kali gimana Kali? Gimana kemarin? Ya Pak. Ya kemarin sudah mensosialisasikan kan RTL? Sudah Kak, alhamdulillah. Cuma ya waktunya Tanggapannya waktunya hanya berapa menit gitu. Ya. Karena kan pas banget mau itu apa berbagi praktik baik ya, makanya saya selipkan itu. Ya, tapi tanggapan dari rekan-rekan gimana Kak? Ya alhamdulillah sih bagus, salut. Oke. Kakak mau ngambil apa kegiatannya?
keterampilan gerak, permainan tradisional, Oh, pemain tradisional. Judulnya apa, Kak? bentengan. 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 Hmm. Oh, oke. SMP ya, Kak ya? SMP Kak Diar. Ya, baik. Oke. Dari segi tantangan sudah teratasi, Kak? Tantangan paling kan cuaca ya, cuaca hujan, kalau enggak mungkin kalau kesiangan itu panas mungkin. Untuk kegiatan rencananya tahun ajaran baru juga atau semester 2? Nah, sekarang nanti Desember ini, nanti kan setelah sebelum pembagian rapot kan ada puncak P5 ya. Oh Nanti iya. akan diadakan di situ mungkin. Oke. Kita masing-masing kelas mau berpartisipasi ya. Oke, baik sekali. Terima kasih sekali. Makasih Kak Diar, mohon maaf telat, ini ada pemeriksaan tadi. Siap kali, Ya, nggak apa-apa. Makasih ya. Oke, lanjut Kak Dita, bisa Kak Dita? Lagi di jalan ya, Kak Sobari. Mari. Siap Kak hadir. Oke, bisa merefleksikan Kak terkait tentang Refleksinya apa ya Kak? Ibu-ibu dulu. Peko, saya mau ngambil baju ya. Itu buat Bapak. Refleksinya sih apa ya, kemarin sih setelah saya sudah berbagi praktik baik ke teman-teman, alhamdulillah untuk responnya baik. Karena bukan guru, kemarin tuh kami ngundang anak-anak juga. Masih yang kelas 10 mungkin sudah pernah kan, karena saya sudah pernah melakukan SEM. Cuman 11 dan 12-nya belum. Jadi alhamdulillah kemarin sudah dijelaskan, anak-anak juga antusias sekali gitu Kak. Untuk ininya sih saya ngambil senam, ya kreasi senam. Kreasi senam ya. Judulnya apa Kak? Kenapa ya kemarin lupa. Berarti kelas 10 Kak ya? Kalau saya kan jadi kelas 10 karena kemarin kan kami bertiga ya. Bertiga. Yeah. Ya, jadi digabungkan jadi nanti 10, 11 dan 12 untuk berarti semua fase ada ya? Ya, betul. Rencana mau kapan Kak? Rencananya di akhir semester 2 Kak. Akhir semester 2. Berarti segi anak juga sudah ada ya kemarin ya pas di sosialisasi ya? Ada. Dari segi tantangan gimana Kak? Tantangannya mungkin dari kelas 11 dan 12-nya mungkin karena belum begitu tentang SEM itu, jadi kita harus lebih jelaskan lagi gitu Kak tentang SEM. Karena kan kalau untuk kelas 10 sudah paham. Nah, di kelas 11 mungkin kelas 11 dan 12-nya mungkin kita agak sedikit kesulitan sih gitu. Terus sama mungkin wali kelas. Mungkin. Wali kelas ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sobari sudah mau menyampaikan berbagi prakteknya tentang FPL. Ya. Oke, selanjutnya Kak Marfudin. Saya Kadir. Oh ya, siap. Enak dong. Rencananya itu Kadir, permain tradisional. Biar kata SMP, tapi mereka tuh lebih umum itu ke permainan yang umum ya, yang misal sepak bola, basket dan lain-lain gitu. Untuk tradisional kan masih jarang itu kan ya. Nah, kalau diadakan permainan itu, mereka antusiasnya tuh tinggi Kak. Untuk kelas 7. Iya. Untuk judulnya apa Kak? Judulnya sih paling Gopak Sodor, tapi saya ingin memasukkan lomba benteng ekor. Oh, benteng ekor. Iya. Oke. Untuk fasenya di fase kelas 7 D. Kelas 7 ya. Rencana mau kapan Kak? Ya paling ini setelah ujian semester kan ada acara class meeting. Class meeting betul. Oke, baik Kak Rawiyal. Dari segi tantangan sudah aman. Insya Allah aman Kak, karena pernah saya ajarkan ke anak-anak materi tarik ekor itu, mereka antusias tinggi Kak, karena seru ya, kayak berperang begitu. Menggunakan ini ya tali rapia gitu ya kayak. Ya, ekor pakai kertas, dilapkan nanti tambah tarik.
Oke, seru nih kayaknya nih. Ya. Seru banget aku. Baik, baik, terima kasih Kak Robia untuk Siap. refleksinya. Ya. Oke, kakak-kakak, ada lagi yang mau merefleksikan terkait tentang RTL-nya? Oke, Kak Diar. Oke, Kak Sarudin boleh? Oke, mohon maaf tadi baru ngatur napas, baru sampai dari rumah sakit. Jadi Oh iya, belum fokus. lagi sakit Kak Sarudin? Gimana, Kak? Lagi sakit? Enggak, anak yang sakit, anak. Oh, anak. Iya. Insya Allah saya sehat. Terkait dengan RTL yang saya sampaikan kemarin, kebetulan pas Kombel, ini saya sudah presentasikan dengan pihak kepala sekolah dan juga teman guru, teman sejawat. Semua ada antusias mereka untuk acara yang saya buat itu untuk permainannya olahraga gerak futsal. Jadi sasarannya di kelas 4, 5 dan 6. Ini direncanakan sama saya di tahun 2025 di bulan Desember di akhir semester awal. Kalau tantangannya kemarin sih yang dapat masukan pertama cuaca yang biasanya kan di Desember ini musim penghujan. Hujan ya. Mesti ditinjau ulang keadaan cuacanya. Kemudian juga untuk komunikasi dengan wali murid, dengan Korlas, ini perlu disosialisasikan karena terkait pusat ini kan rencana saya bergabungan laki-laki dan perempuan ini digabung, jadi tidak ada perbedaan gender, semua dimainkan dalam satu tim. Karena ini bentuknya hanya permainan yang kita modifikasi aja, Kak. Jadi ya, itu aja sih Kak tantangannya, dan solusinya ya mungkin nanti untuk komunitas Korlas mungkin nanti ada undangan yang berlanjut, kemudian untuk cuaca pelaksanaan mungkin nanti ditinjau ulang tentang cuaca, Kak. Judulnya apa Kak tadi? Permainan futsal, Kak. Futsal. Iya. Nggak ada ini cup apa itu? Oh iya, sekolah itu mah. Cuma di kelas meeting aja, Kak. Tahap awal di kelas meeting, untuk kelanjutannya baru kita buka turnamennya. Oke, rencana mau kapan Kak? Rencana di bulan Desember tahun 2025. Desember di 2025. Oke, berarti tahun ajaran baru ya? Iya, betul Kak. Oke, Kak Sarudin, terima kasih terkait untuk refleksinya. Ya, semoga berjalan dengan lancar semuanya. Ada lagi, Kak Marfudin? Bisa? Kak Dita? Kak Tobias Kalusi? Lagi gimana Kak? bisa refleksi atau Bisa sedikit paling ya Kak. Oke, silakan Kalusi. Untuk refleksi kemarin, puji Tuhan respon dari pimpinan bagus dan mendukung. Tapi memang ini kan saya buat proyek untuk semester 2 untuk mengisi kegiatan setelah PAS, jadi mengganti kegiatan kelas meeting dengan perform ini Kak. Jadi nanti eskul itu semuanya menunjukkan lah apa yang sudah mereka latih dalam kegiatan ini. Kebetulan saya rancang kemarin festival budaya dan olahraga. Jadi nanti yang hasil eskul dari tari, dari karate, sepak bola, semuanya nanti perform. Sementara gitu Pak. Oke. Judulnya apa tadi Kak? Festival budaya dan olahraga. Festival budaya dan olahraga. Oke, berarti semua fase Kak ya? Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Berarti berkolaborasi juga ya? Apa kolaborasi dengan guru agama dan mata pelajaran seni budaya sih Kak. Oke. Karena ada budayanya tadi ya, sekolah budaya. Oke, terima kasih Kak Lucy. Semoga sukses ya. Next, Kak Tobias kayaknya lagi rapat ya. Kak Dita, Kak Marfudin lagi dalam perjalanan.
Ini apa mau tidur tuh? Oke, ya baik Kak Tobias. Oke, Kak izin share screen lagi terkait tentang hari ini kita refleksi. Tadi dia tahu mau berapa tuh kakak tadi soalnya di Oke, jadi refleksi dari kakak-kakak terkait tentang RTL sudah semua mempresentasikannya juga ya. Hasil refleksi tadi ada Kak Akbar dan Kak Rizal yang sudah mempresentasikan slide-nya. Ya, nah sekarang kita lanjut nih ke pengantar bukti karya nih kakak-kakak. Di mana ini setelah agenda ini kakak-kakak nanti akan mengupload bukti karya hasil dari kegiatan PKG ini. Saya cari dulu. masih ada. Nah, ini kakak-kakak, ini yang mesti benar-benar harus dipahami nih, ya, karena di gelombang 1 terdapat problem terkait tentang bukti karya yang sudah diupload. Banyak yang belum terverifikasi sampai sekarang, bahkan sudah ada yang 2 minggu mengupload tapi belum terverifikasi dan sertifikatnya akhirnya belum turun. Seperti itu, dan mudah-mudahan nanti di gelombang kita, di gelombang 2 semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk penguploadannya dan terverifikasinya juga bisa cepat ya. Nah, ini terkait tentang bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Topik pembahasannya yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan mengunggah bukti karya di PMM. Ya, ini alurnya. Revisinya di November ya. Nah, ini perjalanan kita nih kakak-kakak ya sampai di tahap bukti karya di minggu ke-12 ya, minggu 11, minggu 12 itu penutupan. Bentar lagi kita telah selesai nih kakak-kakak setelah kakak-kakak mengupload bukti karya. Sebagian bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu persyaratan kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, nih kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kalau kakak-kakak mau mengupload video berupa video, ya entah itu bukti nyata ya, yang kemarin atau pas kemarin kakak sosialisasi itu gambarnya terlihat jelas, suaranya terdengar, seperti itu. Terus isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Terus video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Ya, nanti di unggah bukti karya itu ada rubriknya kak. Di bagian bawah itu ada lembar yang mesti kakak isi. Nanti itu di checklist semua kak. Ya, pertama dari kepala sekolah mengetahui enggak, terus peserta didik yang masuk ke dalam video tersebut setuju enggak videonya diunggah. Itu semua di checklistin. Nanti setelah di checklistin ada tanda tangan kepala sekolah dan stempel. Seperti itu. Nah, terus karya bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Mohon mencantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan juga kakak-kakak. Jika di video kakak-kakak ada musik ya yang diambil, itu mohon mencantumkan kreditnya kak atau sumbernya dari mana. Misalkan kakak mau ngambil lagunya Kotak Beraksi kayak gitu. Nah, itu harus ada keterangannya ya. Kotak terus kredit musiknya Kotak dari Beraksi atau musik-musik yang lainnya ya, seperti itu harus ada kreditnya biar
bukti karya merupakan hasil karya kakak nih, bukan orang lain. Nah, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini Kak, di bagian sini ya. Nanti kakak-kakak alurnya klik semua modul, terus unggah bukti karya, ya, unggah di bukti karyanya. Nanti kita setelah kakak mengunggah bukti karya, untuk berbagi bukti karyanya, jadi peserta dapat menemukan alurnya nih, unggah bukti karya, menu bukti karya di sebelah kiri. Terus nanti ada refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual dengan bersama fasilitator. Nah, yang terakhir berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti kakak-kakak mengunggah bukti karya, setelah mengunggah bukti karya, kakak-kakak akan mendapatkan validasi dari PMM. Nah, hasil validasinya itu nanti berbagi bukti karyanya. Seperti itu. Jadi kakak-kakak nggak perlu ngupload di PMM lagi. Ini udah nge-link ke PMM. Nah, unggah draft bukti karya dan lembar pertanyaan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Periode mengumpulkannya 28 Agustus sampai, oh ini yang lama nih sepertinya. Nah, nanti kopinya, nah nih, unduh lembar persyaratan persetujuan PKG. Ini kakak unduh, ya. Setelah diunduh, diklik. Nanti kakak menceklis, ya, bentuknya apa lembarnya seperti itu. Nah nih, seperti ini. Saya menanyakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, atau video, dan konsekuensi publik pada media online. Ini di checklist Kak. Checklistnya checklist pulpen. Ya, checklist pulpen semuanya di checklist nih. Kayak gitu. Setelah semuanya di checklist, kakak tanda tangan. Setelah itu kepala sekolah menandatanganin. Kayak gitu. Paham ya kakak-kakak sampai di sini? Ini wajib di checklist. Jadi kalau kakak-kakak nggak menceklis, cuman tanda tangan kakak-kakak atau kepala sekolah, maka untuk validasinya akan gagal kakak-kakak. Nah, ini harus dipahami nih ya. Tolong diingatkan buat ke teman-temannya yang pertama. Nah, terus pemilihan kategori bukti karya. Yang pertama, praktek baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format pendukung PDF atau video. Ini kakak-kakak boleh praktik baik. Yang kedua, praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Suara saya terdengar ya? Agak rame. Nah, ini praktek baik, kakak-kakak bisa mengeser video ya seperti ini. Jadi bebas. Ya, seperti itu. Itu praktek baik. Jadi kakak-kakak aksi nyata boleh ya. Terus RPP atau modul ajar, ya kakak-kakak juga boleh mengupload RPP atau bukti ajar, jadi dalam bentuk PDF itu boleh. Cuman di sini RPP-nya atau modul ajarnya ini harus lengkap kakak-kakak, ya. Ada mulai dari programnya apa sih namanya LKPD. Kayak gitu, ada dari LKPD, ada dari daftar pustakanya, itu semuanya harus lengkap, rubriknya, asesmennya itu harus lengkap. Itu kalau mau RPP atau modul aja. Itu ya kakak-kakak. Nah, ini nanti ada kategorinya, unggah daftar bukti karya di LMS kategori praktek baik ya. Ini kategorinya yang pertama praktek baik, terus bentuk karyanya ya. Bisa video, salin tautan video yang telah kakak unggah ke dalam YouTube, atau PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Terus lengkapi judul bukti karya dan tambah hashtag
PKG PJOK, guru belajar, murid belajar, beserta deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Nah, bisa kakak-kakak. Ya, di screenshot. Oke, lanjut ya. Nah, yang kelima, pilih jenjang yang diinginkan. Kakak boleh pilih tidak terkait jenjang. Kalau misalkan untuk umum ya, tapi kalau misalkan kakak mau ke SD, SD aja, kayak gitu. Kelasnya juga sama tuh, tidak terkait kelas. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Terus pilih temanya, bukti karya, ya temanya. Terus pilih saran dan prasarana terkait bukti karya kakak. Terus unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya, nih yang tadi ya. Terus yang ke-10 itu klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, itu ya kakak-kakak ya. Nah, yang ini ya, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, nanti seperti ini kakak-kakak. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, kita kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, nanti seperti ini nih kakak. Statusnya sedang ditinjau ya. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau oleh dan dalam proses validasi oleh fasilitator ya. Nah, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pertanyaan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki dan melengkapi kembali. Dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan bahwa bukti karya kakak akan diproses otomatis ya untuk diterbitkan di PMM. Jadi tidak perlu kakak mengupload di PMM lagi nih. Ya, nah seperti ini. Kalau ada perbaikan, nanti statusnya seperti ini. Ya. Pada tampilan bukti karya. Nah, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, seperti ini ya kakak-kakak ya gambarannya ya. Nah, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notif bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, ini nih yang lama nih kakak-kakak ya. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Belajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Yang lama itu adalah ini kakak, menunggu terbitnya. Ya, menunggu terbitnya ini agak lama nih. Jadi kakak kalau bisa secepatnya langsung diupload aja kalau misalkan sudah ready, sudah siap. Kayak gitu. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, nanti gini nih. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Buka platform Merdeka Belajar, pilih karya saya, terus buka kategori saya. Ini kayaknya sih kakak-kakak udah pernah ya.
sudah pernah berbagi praktek, jadi sudah bisa nih. Ya, nanti tinggal disalin nih. Salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, yang terakhir ini. Jadi setelah kakak-kakak mendapatkan linknya, kakak-kakak tampilkan, ya, melampirkan tautan bukti karya ke LMS sebagai untuk mengikuti lantai bagian bukti karya sebelumnya. Jadi untuk bukti karya yang sudah diunggah, kakak-kakak hanya dapat mengedit description-nya, ya. Jadi seperti itu. Nah, oke nih kakak-kakak. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak kakak-kakak terkait bukti karya? Ya, boleh Pak Sarudin dulu. Oke, makasih Kak Diar. Ya. Tadi terkait yang tadi disampaikan itu untuk tanda tangan peserta didik, maksudnya untuk apa Kak Diar ya? Bukan tanda tangan Kak. Kakak cuma menanyakan ke peserta didik bahwa video yang kakak rekam bersama dengan peserta didiknya setuju nggak kalau video tersebut ditayangkan di YouTube kayak gitu. Oh gitu aja ya. Ini Kak, saya mana nih? Nih, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Kalau kakak udah nanya dan peserta didik setuju, langsung checklist Kak. Oke. Terima kasih ya. Oke. Bar boleh? Ada yang mau ditanyakan? Kak ini izin, ini kan di lembar pernyataan ini yang di share screen sama Kak Diar itu sama yang di LMS ini baru saya cek ada identitasnya, ternyata ada nama peserta, instansi, tahun pendidikan gitu-gitu. Nah ini tuh tulis tangan pakai pulpen atau boleh langsung di ini filenya? Coba saya belum download nih. Saya deh share screen ya, coba nih. Boleh. Stop share. Nah ini Kak. Ini kan ada ininya nih, identitasnya. Kita isinya itu apa? Ini identitas kita Kak. Iya berarti ini kan di bawah ini kan yang tadi yang checklist itu, checklist pulpen. Nah yang ini tuh ditulis pakai pulpen atau pakai diketik aja nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Oh, gitu. Diketik. Ya, ini nama-nama kita, instansi kita, instansi itu kan sekolah ya. Instansi itu sekolah, tahun pendidikan PKG sekarang. Terus jenis bukti yang dipilih apa? Kalau kakak RPP, video pembelajaran atau tadi praktek baik kayak gitu. Terus nama sekolah sama, nama sekolahnya ini maksudnya gini, Kak, ini ada instansi peserta sama nama sekolah, ini maksudnya apa? Yang ditakutkan gini, ketika ternyata kakak nggak bisa membuat aksi nyata di sekolah kakak, ya kakak numpang nih di sekolah yang lain. Nah ini ditulis nama sekolahnya Kak, nama sekolah tempat kakak numpang ngambil video, seperti itu. Kalau instansi peserta itu instansi sekolah kakak, ya instansi sekolah kakak ngajar di mana. Kalau nama sekolah Kak, kalau sekolahnya sama gimana Kak? Ya udah berarti tinggal ditulis sekolahnya sama instansi. Saya ngambil videonya di tempat saya ngajar, oh ya udah berarti nama sekolahnya sama. Nama kelompok peserta didiknya itu fase aja, fase berapa, tahun ajaran berapa. Itu Kak. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Ya, tanya Kak Diar. Ya, boleh Kak. Tadi dalam penjelasan pembuatan modul, tadi kan harus lengkap gitu ya. Iya Kak. Sampai ada balai petapanya. Itu dalam pembuatan nanti apakah kita boleh nyiplak atau boleh hasil kita cari sendiri itu? Oke, untuk modul karya ini harus punya kita Kak. Modul karya, modul ajar.
modul ajar atau RPP ini benar-benar harus punya kita, jangan plagiat. Karena yang tadi seperti sudah disampaikan, mungkin kakak-kakak yang sedang mengikuti PPG juga agak-agak sudah paham ya, kayak gitu. Karena itu nanti validasinya susah Kak di PMM, kayak gitu. Jadi kalau bisa kayak asesmen rubriknya itu kakak bikin sendiri, terus KPD-nya juga bikin sendiri, kayak gitu. Kalau daftar pustakanya sama gimana Kak? Kalau daftar pustakanya sama itu nggak jadi masalah sih Kak, karena kan memang kita ngambilnya pasti sama ya, entah itu Kak misalkan Kak Sarudin ngambil di sini, Kak Akbar ngambil di sini, oh ternyata sama, ya udah nggak masalah kayak gitu. Cuman kalau untuk rubrik terus LKPD itu harus benar-benar karya kita sendiri Kak. Seperti itu Kak. Enggak, iya, jadi kalau andai kata kita nyontoh atau jiplak dari hasil orang lain, itu nanti bermasalah nggak kira-kira untuk diketahui yang lain? Di sininya Kak nanti Kak, di PMM, nah ini kan sedang disetujui, ini perlu perbaikan. Nah nanti nih di sininya menunggu terbitnya ini Kak, yang nanti prosesnya mungkin agak lama, kayak gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, menunggu terbitnya ini di gelombang 1 aja sudah 2 minggu, ternyata dia belum terbit lagi di PMM. Entah itu karena dia menjiplak, atau saya juga nggak tahu seperti apa, kayak gitu. Karena kalau menunggu terbitnya ini benar-benar dari platform Merdeka Mengajarnya, dari PMM-nya, kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih, mendingan kalau kakak mau ngelihat punya yang lain, itu nggak jadi masalah, tapi jangan disamakan persis kayak gitu. Mungkin kakak hanya gambaran aja, oh ini urutannya gini, tahapannya gini, kayak gitu. Di ATM aja Kak. Iya, iya. Terima kasih Kak Dian. Siap Kak. Mana ya? Ada lagi ke kakak? Ada lagi kakak yang ingin mendiskusikannya? Atau sudah paham semua Kak Sarudin? Atau belum diturunin itu raise hand-nya? Mau nanya atau belum diturunin? Oh, belum diturunin. Oke. Ada lagi kakak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan nih langkah-langkah upload video dengan tautan. Ini untuk yang video ya. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video di YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda, ya, YouTube pribadi. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Nah, ini jangan di-setel di pribadi ya kakak-kakak ya. Klik bagian atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, jadi teringat nih saya untuk tidak di-setel pribadi. Karobial ada Karobial. Karobial tugasnya masih dikunci. Jadi saya belum bisa mengakses ya untuk kunci apa ya. Kak? Tugas yang RTL Karobial. Link drive-nya masih dikunci. Jadi saya belum bisa ngelihat ya kayak gitu. Nah, ini pastikan nih video kakak-kakak jangan di-setel untuk pribadi ya. Jadi dipublikasikan aja biar saya bisa ngelihat, teman-teman yang lain juga bisa ngelihat. Nah nih, nanti bentuknya seperti ini. Kalau kakak-kakak mengklik privat ini buat YouTube ya. Kalau Karobial kan drive-nya jangan dikunci. Siap Kak. Ya. Nah ini seperti ini. Ini bagian publikasi ya. Jangan privat. Nah. Oke, Kak. Itu untuk video bukti karya yang mesti kakak-kakak upload nanti. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Ya karena Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak atau dibahas terkait tentang bukti karya? Jadi kakak-kakak boleh bikin video baru
boleh pakai video yang lama, itu nggak jadi masalah dengan persyaratan yang tadi. Kalau ada musik opening atau ada audio lainnya itu disertakan ya subtitlenya. Dan jangan menggunakan misalkan kakak kemarin habis bikin PPG nih, video PPG, terus di depannya ada opening PPG. Nah, itu jangan pakai opening PPG ya kakak ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Harus benar-benar pure buat PKG. Seperti itu ya kakak ya. Ada lagi kakak? Aman? Saya lihat di LMS ya. Nah, ini tampilan LMS-nya ya kakak ya, kelihatan. Nah, ini unggah bukti karya. Nanti kakak mengunggah. Ini lembar yang tadi nih, yang Kak Akbar sudah sampaikan. Ini bisa diklik kakak, di print, diisi dulu ya, diisi nama segala macam itu pakai ketik nggak apa-apa. Nanti yang checklist sama tanda tangan itu harus basah, seperti itu. Ya. Nah, ini rubriknya nih, ya. Jadi kakak-kakak dilihat nih lembar pertanyaan persetujuan PKG itu sudah sesuai belum? Isi karya menunjukkan pemahaman peserta terkait esensi. Isi karya ini mengandung unsur pornografi enggak, ujar kebencian enggak, ideologi perkutaan Pancasila enggak, seperti ini. Ini nanti rubrik penilaian dari saya, dari fasilitator. Oke Kak Dita, ada yang mau ditanyakan? Ya, maaf Kak, saya baru sampai rumah, hujan tadi. Untuk yang video itu di karya, misalkan pakai PPG yang sudah dijalani, itu nantinya di situnya tetap disertakan kapan pembuatan itu berlangsung, apa nggak usah? Tadi di lembar persetujuan ada nggak Kak Akbar? Apa tuh Kak? Di lembar pertanyaan, video itu tayangnya, pengambilannya kapan? Video ada nih, tanggal pengambilan gambar, tanggal pengambilan gambar anak ini ada ya? Ada ya, coba. Oke, nih di sini ada tanggal nih. Di sini ada tanggal pengambilan gambar. Berarti ini ditulis Kak. Ya, tanggal pengambilan gambarnya ditulis kapan. Seperti itu ya. Ya, seperti itu ya Kak Adita ya. Iya Kak, kalau pakai video RTL boleh? Apa Kak? Pakai video RTL boleh? Boleh Kak. Ya, video RTL juga nggak apa-apa Kak buat di ini bukti karya. Kayak gitu. Cuman yang tadi saya sampaikan, kalau di RTL kakak-kakak ada audionya atau ada musiknya, itu disertakan kredit titelnya. Itu musik apa, lagu apa. Kayak gitu. Ada sih. Ya, kalau nggak ada pure polos ya udah tinggal dimasukin aja. Tapi misalnya Kak, saya boleh nggak Kak? Kan kemarin RTL saya atau rencana aksi saya itu aksi nyata ya. Aksi nyata saya itu kan videonya polos nih. Boleh nggak di depannya saya bikin opening? Boleh Kak. Kayak gitu. Mau dibagusin juga boleh. Boleh nggak dikasih editin dikit-dikit Kak? Silakan. Kalau ini bebas ya Kakak. Yang penting ini benar-benar dari Kakak. Ya, programnya videonya benar-benar dari Kakak, tidak plagiat, terus kredit titelnya juga udah ada. Itu. Ya, terima kasih Kak.
Oke. Ada lagi kakak-kakak yang mau didiskusikan? Paham ya semua ya kakak-kakak ya? Kalau paham boleh dikasih jempol ya kakak-kakak. Oke, berarti aman ya. Baik, kakak-kakak. Alhamdulillah kalau sudah paham semua, tinggal saya menunggu terkait tentang bukti karya dari kakak-kakak. Due date-nya itu tanggal berapa ya tadi ya? Ada due date-nya nggak kakak? Saya cek dulu due date-nya tanggal berapa nih. Kayaknya due date-nya berapa nih? Tanggal 10 kali ya. Pokoknya secepatnya ya kakak ya. Nanti sambil saya lihat dulu due date-nya tanggal berapa. Intinya secepatnya kalau bisa mulai dari sekarang karena validasinya lumayan lama nih ya, terverifikasi dari platform Merdeka Belajar. Oke, itu kakak-kakak. Kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kita tutup untuk kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu nih. Siapa yang mau membantu? Untuk dokumentasi. Boleh Kak Akbar. Siapa Kak Rijal? Isi yang biru Ayo, saja. boleh. Yang Rijal. korban. Ayo. Yang merah korban dan jangan ada yang isi warna merah. Karena itu terus Buka dulu kamera semuanya. Kak Sobari, Kak Diki, boleh? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Udah semua kan? Ya. Oke, terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya, atas kedepannya ya. Saya tunggu untuk karyanya. Selamat sore, selamat. keterampilan. Nah, kalau pengetahuan dan keterampilan ini nanti ada di nilainya berapa. Pengetahuan. Kalau keterampilan ada di ya sehari-hari. Terus yang bagian rajin pengetahuan ada di